بيني وبينك المايك ولا يحتاج؟ لا يحتاج. إيه؟ أنتم الكرزة. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نستأنف معكم شرح أسماء الله الحسنى، وقد مضى معنا فيما سبق أسماء الله، فأخذنا معنى الله والإله والرب والرحمن والرحيم والحي والقيوم والخالق والخلاق والبارئ والمصور. ونبدأ إن شاء الله اليوم باسمي الملك والمليك. Sesungguhnya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa memujinya, kemudian meminta pertolongan kepadanya, meminta ampun kepadanya, dan kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari buruknya perbuatan kita dan dari kejelekan-kejelekan yang kita lakukan. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah atau utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kita insyaallah akan memulai kembali pembahasan berkaitan dengan fikih Asma'ul Husna atau memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat baik. Dan pada kesempatan yang telah lalu, yang dahulu, kita telah membahas tentang beberapa nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kita telah menjelaskan makna Allah, makna Al-Ilah, yaitu Tuhan, makna Ar-Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, pemilik dan penguasa alam semesta. Ar-Rahman, itu Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih. Ar-Rahim, Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Al-Hayy, Allah Subhanahu wa taala Maha Hidup. Al-Qayyum, Allah Subhanahu wa taala Maha berdiri sendiri. Kemudian Al-Khaliq, Al-Khallaq, Allah Subhanahu wa taala Maha mencipta dan senantiasa mencipta. Al-Bari, Maha mencipta. Al-Musawwir, Maha membentuk. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan pada nama-nama Allah yang lainnya. كم اسم من أسماء الله مر معنا؟ Masih ada berapa tadi? Jumlah. Ya. التي Sudah dibahas. Yang kita bahas tadi ada berapa? sudah belajar. Yang telah kita pelajari. Berapa nama-nama Ya. sudah belajar? Ya, sudah kita pelajari. Sudah kita pelajari. Wahid, Allah, Al-Ilah, kemudian Ar-Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim, الحي Al-Hayy, القيوم Al-Qayyum, الخالق Al-Khaliq, Al-Khallaq, البارئ Al-Bari', Al-Musawwir. المصور. Berarti 11. 11. 11 isma. نأخذ اليوم إن شاء الله اسمي الملك والمليك. المليك ورد في موضع واحد في القرآن، أما الملك فورد في خمسة مواضع في القرآن الكريم. Sekarang kita membahas tentang Al-Malik dan Al-Malik. Pertama tadi pendek semua, kalau yang kedua liknya panjang. Al-Malik. Nah, berkaitan dengan nama Allah Al-Malik itu hanya terjadi atau terdapat pada satu ayat saja. Adapun berkaitan dengan nama Allah Al-Malik itu ada di 5 tempat. الملك والمليك أي ذو الملك صاحب الملك. Ya. Makna kedua nama tadi Al-Malik dan Al-Malik itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan. ومعنى ذلك أنه سبحانه مالك لجميع الأشياء يتصرف فيها بلا مدافعة ولا ممانعة. Maknanya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki segala sesuatu. Segala sesuatu adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan Allah berbuat sesuai apa yang Ia kehendaki tanpa ada yang bisa menghalang-halanginya. والذي يدل عليه اسم الملك ثلاثة أمور.
nama Al-Malik ini ditunjukkan oleh 3 hal. الأول ثبوت صفات الملك له سبحانه وتعالى. فالملك من صفات الملك كمال القوة والعزة والقدرة والعلم المحيط والحكمة الواسعة ونفوذ المشيئة وكمال التصرف وكمال الرأفة والرحمة والحكم العام للعالم العلوي أي السماوات والسفلي أي الأرض والحكم العام في الدنيا والآخرة. فهذه الصفات كلها تثبت لله سبحانه وتعالى. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Malik, itu raja atau yang menguasai, maka di sini ada penetapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang sangat agung. Berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kekuatan yang luar biasa, yang sangat sempurna. Memiliki kekuatan yang sempurna. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan, kemampuan dan ilmu yang meliputi segala sesuatu, hikmah yang sangat luas, dan Allah Subhanahu wa taala kehendaknya meliputi segalanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat melakukan segala sesuatu dengan sempurna. Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat kasih sayang yang sangat sempurna, dan hukum yang berlaku itu umum untuk segala alam semesta. Hukum Allah Subhanahu wa taala mencakup untuk segala alam semesta, baik alam semesta yang di bawah ataupun yang di atas. Dan hukum Allah Subhanahu wa taala juga umum, mencakup hukum-hukum yang ada dalam atau ketetapan-ketetapan yang ada di dunia ataupun ketetapan yang ada di akhirat. قال الله سبحانه وتعالى ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan milik Allah lah apa-apa atau kerajaan yang ada di langit dan di bumi, dan Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu. الأمر الثاني الذي يرجع إليه اسم الملك أن جميع الخلق مماليكه وعبيده وأنهم محتاجون إليه. Di antara sesuatu yang ditunjukkan atau nama Allah Subhanahu wa taala ketika Al-Malik, maka segala makhluk, segala sesuatu itu merupakan budak-budaknya Allah Subhanahu wa taala dan dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. ولا يمكن لأحد أن يخرج عن ملك الله عز وجل. Dan tidak mungkin seseorang untuk keluar dari kekuasaan atau kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. وجميع المخلوقات مفتقرة إلى إيجاد الله عز وجل وإمداده ونفعه ومنه. Dan semua makhluk semuanya membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan membutuhkan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala, serta membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencegah sesuatu. يقول الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wahai manusia, kalian itu semuanya butuh atau yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. فنحن فقراء إلى الله لأن الله عز وجل له الملك المطلق. Maka kita semuanya ini butuh kepada Allah karena Allah Azza wa Jalla Dia memiliki kekuasaan yang mutlak. وجميع المخلوقات بحاجة إلى رزق الله عز وجل. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. Dan semua makhluk membutuhkan rizki karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan betapa banyak binatang-binatang melata, mereka semuanya membutuhkan mereka semuanya rizkinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. الأمر الثالث الذي يرجع إليه مع الملك أن الله عز وجل له التدبيرات النافذة يقضي في ملكه ما يشاء. Dan nama Al-Malik ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki pengaturan atas segala sesuatu. يقضي في ملكه ما يشاء.
Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan dalam kekuasaannya apa yang Dia kehendaki. يحكم بما يريد ولا راد لقضائه. Allah menghakimi atau membuat hukum dengan sesuatu yang Ia kehendaki dan tidak ada yang bisa menolak apa yang telah Ia tetapkan. فأحكام القدر بيد الله عز وجل من إحياء وإماتة وغير ذلك. Maka segala hukum takdir itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, seperti mati, hidup dan lain sebagainya. أحكام الشرع من إرسال الرسل وإنزال الكتب وفرض الأحكام هذا أيضا بيد الله عز وجل. Demikian pula hukum-hukum syariat semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, seperti mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab, itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. وكذلك الأحكام الجزائية، الجزاء على الأعمال، يجزي المحسن على إحسانه ويعاقب المسيء على إساءته، فهذا أيضا بيد الله عز وجل. Demikian pula memberi balasan terhadap perbuatan-perbuatan manusia. Itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Seperti memberi pahala, ya, memberi siksa, itu semuanya Allah Subhanahu wa taala. إذن لما نقرأ اسم الله سبحانه وتعالى الملك أو المليك نعلم أن صفات الملك ثابتة لله عز وجل، وهي صفات العظمة، القوة والحكمة والعلم. Maka ketika kita membaca nama Allah Al-Malik dan Al-Malik, maka kita juga menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kerajaan yang sempurna, kepemilikan yang sempurna, dan Allah memiliki kekuatan dan hikmah serta ilmu yang sempurna. ونعلم أن الله له الملك المطلق، فجميع الخلق عبيده سبحانه. Kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan ataupun kerajaan yang mutlak. Maka semua makhluk adalah merupakan budak-budaknya atau hamba-hambanya Allah. وأن المخلوقات محتاجة إلى الله عز وجل، وأن الله هو الرزاق. Dan bahwasanya semua makhluk semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Allah lah yang memberi rezeki. وكذلك أن الأحكام الجزائية بيد الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يثيب الطائعين ويعاقب العاصين. Dan bahwasanya hukum pembalasan atau membalas perbuatan hamba itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang berhak untuk memberikan pahala bagi orang-orang yang taat, dan Allah lah yang berhak memberikan siksa bagi orang-orang yang maksiat. هناك آية أو آيتان في سورة آل عمران تبين هذه المعاني كلها، ألا وهي قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Ada dua ayat yang berada di dalam surat Ali Imran yang menjelaskan tentang apa yang telah kita bahas tadi berkaitan dengan kekuasaan atau kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qulillahumma malikal mulki." Katakanlah, ya Allah, Engkaulah yang memiliki segala kekuasaan, memiliki segala kerajaan. Tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Engkaulah yang memberikan kepada orang yang Kau kehendaki kekuasaan. Engkaulah yang memberikan kekuasaan kepada orang yang Kau kehendaki, dan Engkau mencabut kekuasaan itu dari orang yang Kau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Dan Engkau menjayakan atau memberikan kejayaan kepada orang yang Kau kehendaki, dan Engkau menghinakan orang yang Kau kehendaki. Biyadikal khair, di tangan Engkaulah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Engkau maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Tulijul laila fin nahar, Engkaulah yang memasukkan malam ke dalam siang, dan Engkaulah yang telah memasukkan siang ke dalam malam, dan Engkaulah yang telah mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Engkaulah yang memberikan rezeki kepada seorang yang Kau kehendaki tanpa perhitungan.
هذه المعاني كلها تدل على اسم الله الملك. Ya, semua makna-makna yang ada dalam ayat tadi itu menunjukkan tentang makna dari nama Allah Al-Malik atau Al-Malik. والملك سبحانه وتعالى واحد لا شريك له فهو المتفرد بالملك. Dan Al-Malik atau raja atau yang penguasa itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Maka dialah satu-satunya raja atau penguasa. والذي له الملك ولا يشاركه أحد هو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. Dan yang memiliki kekuasaan dan tidak ada yang menyertainya bersamanya, maka dialah yang berhak untuk diibadahi. Yaitu Allah lah Subhanahu wa taala, dia yang maha menguasai, maka dialah yang berhak diibadahi. Qala ta'ala dzalikum Allahu rabbukum lahul mulk la ilaha illahu fa anna tusrafun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dzalikum Allahu rabbukum lahul mulk. Itulah Tuhan kalian, dialah yang memiliki kekuasaan atau kerajaan. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia. Fa anna tusrafun, fa anna tatrukuna ibadatahu wa ta'buduna ghairahu. Fa anna tusrafun, maka bagaimana kalian bisa dipalingkan? Artinya, maka bagaimana kalian bisa beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Fa Allah azza wa jalla biyadihi li'annahu al-malik biyadihi kullu shay, al-haya wal maut wal naf' wal dhurr. Maka di tangan Allah lah segala manfaat, segala madarat, ya, itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Amma ghairullah subhanahu fala yamliku syai'an, la naf'an wala dhurran wala mautan wala hayah. Maka selain Allah Subhanahu wa taala mereka tidak memiliki segala sedikit pun. Yani mereka tidak memiliki kemampuan untuk bisa memberikan manfaat atau memberikan bahaya atau bisa menghidupkan atau bisa mematikan. لذلك ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يعني مخاطبا المشركين الذين جعلوا مع الله آلهة أخرى تحدى أو بين لهم أنهم لا يملكون شيئا وأن الله هو الذي بيده ملك كل شيء. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kesalahan orang-orang kafir Quraisy yang mana mereka menyembah kepada selain Allah yang tidak memiliki sedikit di alam semesta ini. فخاطبهم بأن الذي يستحق أن يعبد هو الذي يخلق وأن الذي يستحق أن يعبد هو الذي بيده جلب النفع ويدفع الضر وبيده الموت والحياة وآلهتهم لا تستطيع أي شيء من ذلك. Allah Subhanahu wa taala mengajak untuk berbicara kepada orang-orang kafir Quraisy yang agar untuk menjelaskan bahwasanya yang berhak untuk disembah itu mestinya adalah yang memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat, memberikan bahaya atau bisa menghidupkan atau bisa mematikan. Qala ta'ala wattakhadhu min dunihi alihah la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim darran wa la naf'a wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nushura. Ya, melanjutkan yang tadi terjemahan yang kurang. Intinya yang berhak untuk disembah adalah yang memiliki kemampuan untuk menciptakan, memiliki kemampuan untuk bermanfaat atau mudarat. Itulah yang berhak disembah. Adapun orang-orang kafir Quraisy, mereka malah menjadikan tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattakhadhu min dunihi alihatan." Dan mereka membuat tandingan-tandingan atau tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal tuhan-tuhan itu tidak memiliki sedikit pun. La yakhluquna syai'an. Mereka tidak bisa menciptakan satu hal pun atau satu pun. Mereka tidak bisa menciptakan sedikit pun. La yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna. Mereka tuhan-tuhan yang mereka sembah itu mereka tidak bisa menciptakan sedikit pun atau satu hal pun. Padahal mereka lah yang diciptakan. Wa la yamlikuna li anfusihim darran wa la naf'an. Dan mereka tuhan-tuhan yang mereka sembah itu dia memiliki manfaat ataupun mudarat
pada mereka. ولم يكن موتا ولا حياة ولا نشورا. Dan mereka juga tidak bisa atau tidak memiliki kemampuan untuk bisa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula bisa membangkitkan orang yang telah mati. وأيضا مثل هذا جاء في سورة فاطر أن الله عز وجل ذكر يعني قدرته على الخلق وأنه الملك وأن الذين يدعون من دون الله سبحانه وتعالى لا يملكون شيئا. نعم. Dan demikian pula disebutkan dalam surat Fatir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang memiliki memiliki kemampuan untuk menciptakan, dan dialah yang memiliki kekuasaan. Adapun yang disembah dari selain Allah, mereka tidak memiliki apapun. قال تعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah lah yang telah memasukkan siang ke dalam malam, ini mempersilih gantikan malam dan siang. Dan Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan atau menundukkan matahari dan bulan, sehingga masing-masing itu matahari dan bulan itu berjalan atau beredar di tempatnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Tuhan kalian, yaitu itulah Allah Tuhan kalian. Dialah yang memiliki kekuasaan alam semesta ini. Walladzina tad'una min duni, adapun tuhan-tuhan yang kalian sembah, yang kalian berdoa kepadanya dari selain Allah Subhanahu wa taala, mereka sama sekali tidak memiliki sedikit pun. Bahkan kitmir itu an-nawah القشرة التي تكون على نواة الكرم. Jadi kitmir itu adalah selaput yang ada di biji, selaput putih yang ada di biji kurma. Nah, itu ada sedikit selaput kecil yang tipis itu. Tuhan-tuhan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki itu sedikit pun. Itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Tuhan yang tidak memiliki sedikit pun di alam semesta ini, maka mereka tidak berhak untuk disembah. Ya, la yamlikuna syai'an mahma kana haqiran. Iya. Bahkan mereka tidak memiliki sedikit pun, meskipun itu adalah hal-hal yang sepele. Yang sepele aja mereka tidak punya, apalagi yang besar. Maka mereka tidak pantas untuk disembah. Jika kalian menyembah mereka, kalian memanggil Tuhan-Tuhan itu, la yasma'u du'aakum. Mereka tidak bisa mendengar panggilan kalian. Ya, mereka tidak bisa mendengar panggilan kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Dan seandainya mereka bisa mendengar pun, mereka tidak bisa menjawab panggilan kalian. Tidak bisa mengabulkan apa yang kalian minta. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan pada hari kiamat kelak mereka akan mengingkari penyembahan kalian atau kesyirikan kalian terhadap mereka. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Dan tidak ada yang bisa memberikan berita kepadamu seperti Allah Subhanahu wa taala. هذه الآيات كلها تدل على توحيد الله سبحانه وتعالى. هذه الآيات تدل على توحيد الله سبحانه وتعالى. Ayat-ayat ini menunjukkan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. فمن الذي يستحق أن يعبد هو الملك ولا ملك إلا الله سبحانه وتعالى. Dan tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali adalah Raja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada raja bagi alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dialah yang satu-satunya yang berhak untuk disembah. Wal ayat fi hadha katsiratun jiddan. Dan banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan hal ini. فمن صفات الذي يعبد أن يكون ملك، أن يكون مليك، أن يكون مالكا لكل شيء. Di antara sifat-sifat yang berhak disembah, sifat-sifat orang atau yang berhak disembah itu adalah raja, yaitu raja yang memiliki segala sesuatu, dan dia adalah Allah Subhanahu wa taala. فهؤلاء مثلا الذين يعبدون الأصنام الحجارة المنحوتة، فهل هذه الحجارة
تملك شيئا؟ Misalnya ada sebagian manusia menyembah kepada patung atau patung yang dibuat dari apa? Batu yang diukir. Apakah patung-patung ini memiliki sesuatu? Ya, ini memiliki sesuatu di alam semesta ini? Tentunya tidak memiliki. نجد كثيرا من البوذيين يضعون أمام بيوتهم تمثال بوذا والصنم هذا. هل هذا الصنم ينفعهم؟ هل يجلب لهم نفعا ورزقا وعافية ويدفع عنهم الضر والمرض والأذى؟ الجواب لا. Sebagai contoh misalnya orang-orang Buddha, mereka meletakkan patung-patung Buddha di depan pintu-pintu rumah mereka. Apakah patung-patung yang mereka buat ini, yang mereka tahu ini bisa memberikan manfaat? Atau misalnya bisa melariskan rezeki atau melancarkan rezeki, atau bisa menolak bahaya? Misalnya kalau ada bencana bisa menolak atau tidak? Kan tidak sama sekali. Mereka tidak memiliki sesuatu pun. بل لو جاء حيوان من الحيوانات أجلكم الله وبال على هذا الحجر لا يستطيع أن يفعل شيئا. Bahkan seandainya misalnya ada hewan datang ke patung tadi kemudian kencing di situ, otomatis dia tidak bisa menolak. Nolak bantu bersihkan kencingnya aja nggak bisa. كذلك نجد نعم نجد بعض الناس يعبد مثلا الشلالات الأير ترجون، يعني عبادتهم لهذا لأنه قوي، لكن هل هو يملك شيئا؟ من الذي أجراه؟ من الذي جعل فيه هذه القوة؟ هو الملك سبحانه وتعالى. Sebagai contoh misalnya sebagian orang menyembah ke air terjun, ya, menyembah air terjun karena menganggap air terjun memiliki manfaat dan memiliki kekuatan. Apakah kita melihat misalnya air terjun itu, apakah dia memiliki sesuatu? Enggak memiliki sesuatu. Siapa yang mengalirkan dia? Siapa yang membuat tempat seperti itu? Itu Allah Subhanahu wa taala yang Maha memiliki dan Maha mencipta. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang raja. Dialah yang mengalirkan air terjun tadi. رأيت في اليوتيوب معبدا في الهند للفئران، يعبدون الفئران، ومن خوفهم على هذه الفئران من الصقور والنسور وضعوا حاجزا في الأعلى حتى لا تأتي هذه الطيور الكاسرة فيعني تأكلها، فهي لا تستطيع أن تدفع عن نفسها هذه الطيور، فكيف ستدفع عنهم؟ فكيف يعني فما الفائدة من عبادتها؟ Sebagian orang-orang India, misalnya mereka menyembah apa? Menyembah tikus, ya. Mereka menyembah tikus. Kita tahu bahwasanya tikus ini kadang diserang sama elang atau burung-burung buas, ya. Diserang untuk dimakan. Oleh karena itu mereka untuk menjaga tikus-tikus yang mereka sembah itu, mereka buat semacam saring jaring sehingga burung-burung tidak bisa menerkam tikus tadi. Kita perhatikan di sini, tikus ini disembah, padahal dia tidak bisa menolong dirinya dari serangan burung tadi. Ya, bahkan mereka sendiri tahu, mereka sendiri yang menjaga tikus tadi. Maka bagaimana bisa disembah? Padahal dia tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa ya. وهناك من يعبد الشمس، وهناك من يعبد القمر، وهناك من يعبد البقر، يعني فأشياء كثيرة تعبد من دون الله عز وجل، لكن هل تستحق أن تكون إلها؟ الجواب لا، لأنها لا تملك شيئا، والمالك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. Ya, ada manusia-manusia yang menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah menyembah sapi, Mbak Selamat. Ya, selamat misalnya yujad di Indonesia man ya'budu hadza al-baqar. Misalnya seperti itu. Atau banyak sekali tuhan-tuhan yang mereka buat dan mereka sembah. Mereka sama sekali tidak memiliki sesuatu pun. Dan mereka tidak berhak untuk disembah. Yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. وكذلك نرى أن هناك من يعبد مخلوقا مثله، يعتقدون أن فيه البركة، يتمسحون به ويتبركون به ويأخذون ملابسه للبركة، وأجلكم الله إذا أخرج بصاق من فمه يأخذونه، حتى الغائط والعياذ بالله يأخذونه يعتقدون فيه أن فيه البركة. أي بركة؟ Sebagian manusia misalnya menyembah sesama mereka. Ini manusia menyembah manusia. Misalnya
dia mencari berkah, ya dia mengelap-ngelap tubuhnya atau mencari berkah dirinya, misalnya ambil pakaiannya untuk dicari berkahnya, atau bahkan sebagian mereka misalnya kalau ada atau orang yang dia sembah itu dia meludah, maka ludahnya dijadikan rebutan. Kemudian misalnya dia bahkan mungkin buang air, diambil kotorannya untuk dijadikan berkah, keberkahan bagi dirinya. Ini termasuk penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. ونرى كذلك من يذهب ويدعو من هو في القبر، من هو في تحت التراب، يطلب منه الشفاء، يطلب منه الولد، يطلب منه الرزق. فهذا الذي تحت التراب لا يسمع ولا يدري من يعني فوق التراب، فكيف سيستجيب له؟ هو لا يملك لنفسه نفعا ولا أن يدفع عن نفسه ضرا، فكيف سيستجيب لهذا الذي يدعو؟ Sebagian manusia misalnya mereka beribadah atau menyembah kepada orang yang telah meninggal, orang yang sudah di bawah tanah. Sebenarnya orang-orang meninggal, mereka menyembah, meminta-minta kepada orang yang sudah meninggal. Maka bagaimana ini bisa terjadi? Padahal orang yang sudah meninggal saja tidak bisa mendengar apa yang di atas tanah tadi. Yani orang yang meninggal sudah dikubur itu tidak bisa mendengar apa yang orang-orang yang di luar sana. Maka bagaimana bisa disembah? Dan orang-orang misalnya orang yang sudah meninggal, mereka tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya, tidak bisa menolak bahaya dari dirinya. Maka bagaimana bisa memberikan manfaat atau menolak bahaya dari orang lain yang meminta-minta kepadanya? Maka ini sama sekali tidak berhak untuk disembah. وهذا موجود في إندونيسيا وموجود في جميع العالم الإسلامي للأسف. Dan sangat disayangkan sekali kejadian ini, yaitu penyembahan kepada kuburan-kuburan ini terjadi di Indonesia dan di negara-negara yang lainnya, negara-negara Islam yang lainnya. Ini sangat disayangkan. موجود عندكم هذا أليس كذلك؟ Banyak di kita kan di Indonesia ya. Banyak. أنا رأيت في سومطرة الغربية شيخ برهان الدين مقام في كل سنة يعملون عنده احتفالات كبيرة، لكن الاحتفالات الصغيرة هذه على مدار العام. ما الفائدة؟ يعتقدون أن هذا يجلب لهم النفع أو يدفع عنهم الضر، وهذا كله يعني شرك بالله سبحانه وتعالى. Beliau pernah melihat di Sumatera ada kuburan milik seorang yang bernama Burhanuddin. Diyakini bahwasanya kuburan ini keramat dan bisa memberikan manfaat dan madarat, bisa menolak bahaya, bisa yang memberikan manfaat, rezeki dan lain sebagainya, bisa menolak bahaya, bala, penyakit dan lain sebagainya. Maka ini tidak sama sekali tidak dia berada disembah. Jadi termasuk bahan kesyirikan. فالذي يستحق أن يعبد هو الملك سبحانه وتعالى، هو الذي له صفات العظمة، وهو الذي يفتقر إليه جميع المخلوقات، وهو الذي بيده التصرف في كل شيء سبحانه وتعالى. Maka yang berhak diibadahi dengan benar adalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah Al-Malik, dialah yang raja yang memiliki segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Dialah yang berhak disembah. Dan semua hamba, semua makhluk ini sangat membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. وهو الذي له التدبير المطلق والتصرف المطلق في الكون. Allah lah yang memiliki yang mengatur alam semesta ini, dan dialah yang mengatur alam semesta ini. هذه بعض المعاني فيما يتعلق بهذين الاسمين الجليلين العظيمين من أسماء الله الملك والمليك. Inilah sebagian makna-makna dari dua nama yang agung yang sangat mulia ini, yaitu Al-Malik dan Al-Malik. ونكون هكذا قد أنهينا 13 اسما من أسماء الله. Dengan demikian kita telah menyelesaikan pembahasan berkaitan dengan 13 nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allah, Al-Ilah, Ar-Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Khaliq, Al-Khallaq, Al-Bari', Al-Musawwir, Al-Malik, Al-Malik. إن شاء الله سنستمر في هذا الدرس ونكررها حتى يعني نحفظها مع فهمنا لمعانيها. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan atau kajian-kajian ini
sehingga kita bisa mengulang-ulanginya kembali dan menghafalnya serta memahami arti dari nama-nama itu. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Ada pertanyaan? Silakan yang lain. Silakan. Sifatul Ishri. Sifatul Ishri. Wujud qidam baqa. Asy'ariyah. نعم. الصفات العشرين. نحن نتكلم الآن على أسماء الله الحسنى، وكل اسم من أسماء الله يؤخذ منه صفة. فالآن ولنقل أن أسماء الله الحسنى التي نعرفها 99 اسما، فكم صفة يكون عندنا؟ يكون عندنا 99 صفة. فإذا صفات الله لا تقتصر على 20. Ya, kita sedang membahas tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah mengetahui bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala itu ada 99. Sehingga setiap dari 99 itu bisa kita ambil sifat dari sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya terfokus, tidak hanya 20 saja, 20 sifat saja. Ada sifat. bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Asal muasal dari mana? ترجم. من أين أصل هذه العشرين؟ فهمنا الآن. هذه أصل 20 صفة، هذه مبنية مأخوذة من يعني من أهل البدع. أهل البدع لا يأخذون أسماء الله وصفات الله من القرآن والسنة، وإنما يأخذونها من عقولهم. نعم ترجم حتى لا يضيع عليك. Jadi dari mana asal mula 20 sifat ini? 20 sifat wujud kita Bapak dan sebagainya, dari mana asalnya? Ketahuilah bahwasanya asalnya itu dari ahli bid'ah. Ahli bid'ah, orang-orang yang membuat ajaran-ajaran baru atau keyakinan-keyakinan baru dalam agama Islam ini. Kemudian dari mana asalnya mereka membuat ini? Mereka tidak mengambil masalah akidah ini dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Namun mereka mengambilnya dari apa? Ra'i, dari pemikiran, dari pendapat mereka, dari akal mereka. لذلك هؤلاء لم يتفقوا على رقم 20. منهم من قال 7، منهم من قال 20، ومنهم من زاد قليلا، ومنهم من أنقص. لماذا؟ لأنهم يعتمدون على الرأي لا يعتمدون على الوحي. Oleh karena itu kita mendapati di dalam kelompok mereka sendiri terjadi perbedaan pendapat. Sebagian mereka mengatakan sifat Allah itu ada berapa? 20. Sebagian mereka ada mengatakan sifat Allah itu ada 7. Kenapa seperti ini? Bisa berbeda pendapat dalam masalah akidah? Karena mereka tidak mengambil atau tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, namun berpegang dengan akal mereka, sehingga berbeda pendapat. وأهل السنة يأخذون صفات الله من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يثبتون كل ما جاء في القرآن وفي السنة. Adapun ahlu sunnah yaitu orang-orang yang berpegang teguh dengan agama Islam yang murni yang dibawa oleh Rasulullah SAW, mereka dalam menetapkan akidah, menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, mereka berpegang teguh atau mengambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga apa saja ditetapkan oleh Allah, ditetapkan oleh Rasulullah, mereka menetapkannya, dan apa saja yang tidak ditetapkan mereka tidak menetapkannya. بينما أهل البدع قدسوا العقل وجعلوا العقل يعني يحكم على الأشياء، فوقعوا في انحرافات كثيرة. Berbeda dengan ahli bid'ah karena mereka menuhankan akal dan menjadikan akal ini sebagai hakim atau penentu bagi segala sesuatu, sehingga mereka terjerumus ke dalam penyimpangan-penyimpangan dan kesalahan-kesalahan. والله. Baik. Lanjut. Malik itu dengan nama Allah Al-Malik itu
mal farqu baina ismi al-malik al-malik khazin al-jahannam khazin an-nar malik wa ism Allah al-malik. nama saya Malik. مالك لا تطلق على الله عز وجل إلا إذا جاءت مضافة، مالك يوم الدين أو بالألف واللام. أما مالك مجردة فله الملك، يعني يملك شيئا. الآن يوجد ملك في الدنيا، والله عز وجل يوم يقول لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فهل ملك الله مثل ملك البشر؟ يختلف. عرفنا أن نحن معنى اسم الملك، وأن الملك من بيده كل شيء وله صفة العظمة ويتصرف في كل شيء، وأن الخلق كله مفتقرون إليه. بينما البشر ملك البشر لا، محدود محصور وينتهي ويزول، بينما ملك الله سبحانه وتعالى لا نهاية له. Baik, adapun nama Malik ini bisa untuk yang lainnya juga. Beliau memiliki nama apa? Syekh Malik. Ya, itu untuk adapun yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala itu biasanya diidhofahkan, disandarkan kepada yang lain seperti Malikin Nas, Maliki Yaumiddin, ya raja atau penguasa hari pembalasan atau raja penguasa manusia, seperti ketika diidhofahkan, ketika disandarkan kepada yang lainnya, maka nampaklah ini untuk khusus Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya dengan alif lam, Al-Malik, Al-Malikul Qudus misalnya, Al-Malik. Nah, di sini khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak mengapa misalnya seseorang atau seperti tadi malaikat memiliki nama Malik, atau beliau memiliki nama Malik juga misalnya, atau karena itu mencakup untuk semua juga. Seperti misalnya makna Malik kan memiliki kekuasaan atau sebagai penguasa atau raja. Kita tahu di dunia juga ada raja-raja, penguasa-penguasa, ya kan? Namun bedanya apa? Bedanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kerajaan Allah Subhanahu wa taala itu mencakup segala sesuatu. Semua yang ada di langit dan di bumi ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun kerajaan yang dimiliki oleh manusia di dunia ini itu hanya terbatas di tempat-tempat tertentu, ya. Seperti misalnya di Saudi hanya Saudi saja, kemudian di Indonesia juga di Indonesia saja. Adapun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala maka mencakup segala sesuatu dan dialah yang mengatur alam semesta ini. Allah. Lanjut. Yang lain, kontak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi saya bilang nggak boleh mencari berkah kepada manusia. Gimana dengan para sahabat yang mencari berkah kepada Rasul? Masya Allah. قلت بأننا لا يجوز لنا أن نتبرك بأشخاص، فكيف بتبرك الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن نقول لا يجوز التبرك في الأشخاص في وقتنا، أما وقت الصحابة وقت النبي صلى الله عليه وسلم ذهب. النبي صلى الله عليه وسلم مبارك بذاته، فيجوز التبرك به صلى الله عليه وسلم، سواء كان بشعره بل حتى عرقه صلى الله عليه وسلم كان أطيب من ريح المسك، فهو مبارك. أما غيره من البشر فلا يوجد نص أن هناك من البشر من هو مبارك بذاته، وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. Ya, yang kita katakan adalah di zaman kita. Jadi di zaman kita kita tidak boleh mengharap berkah atau mencari berkah dengan manusia-manusia atau ya dengan manusia. Yang adapun di zaman Nabi Muhammad SAW, seorang para sahabat mencari keberkahan dari badan beliau, maka ini khusus bagi Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW beliau berkah, zatnya, tubuh beliau itu berkah. Dan makanya mereka atau para sahabat sebagian mereka mengambil berkah dari rambut beliau, bahkan keringat beliau diambil untuk dijadikan parfum, ya, karena wangi dan berkah. Tidak mengapa, dan ini khusus bagi masa sahabat dan ini sudah berlalu. Dan adapun di zaman kita maka tidak ada yang berkah. أما الآن فلا فرق بيننا جميعا. هل نعتقد نقول رجل مبارك ما شاء الله بركة نتمسح به؟ هو مثلنا مثله، فالبشر سواء، لكن كلما كان الإنسان أتقى لله وأخشى لله كلما ارتفع درجات في الدنيا،
وهذه التقوى التي هو يرتفع بها هذه تنفعه هو، لا تنفعني أنا. هل إذا تمسحت به تنتقل ما شاء الله التقوى والخشية منه إلي، أو أن يعني الله عز وجل يحميني أو هو يحمي؟ لا، فالبشر بشر. Ya, adapun di zaman kita semua manusia sama saja. Saya dan antum semuanya sama, tidak ada yang memiliki kelebihan. Kecuali dalam masalah ketakwaan atau keimanan, maka barulah orang yang paling bertakwa adalah yang paling tinggi derajatnya di dunia dan di akhirat. Maka tidak ada orang yang berkah atau tidak ada orang yang disebut memiliki keberkahan sehingga kita bisa mengusap-usap badannya sehingga kita mendapatkan keberkahan, atau misalnya dia orang bertakwa kita usap-usap kita jadi bertakwa juga, tidak seperti itu. Ya, karena tidak ada yang berkah pada zaman kita ini. وهذا الذي يفعله بعض الناس موجود اسمه التقديس، يقدسون الأشخاص يجعلون لهم قداسة. Dan ini yang terjadi di sebagian manusia, mereka mengkultuskan manusia, mereka mengkultuskan beberapa tokoh. Misalnya mereka menganggap suci sebagian tokoh sehingga mencari berkah darinya. ألا نرى الآن موجود بعض الناس يعلق في البيت صورة شيخ من المشايخ أو صورة يضعها في الدكان، يعتقد أن هذا يجلب الرزق ويجلب البركة والخير. موجود، لكن هذا كله خرافات غير صحيح. Ya, dan ini terjadi ya, sangat disayangkan sekali. Bahkan kita bisa melihat sebagian manusia mencari berkah dengan beberapa tokoh, beberapa yang dianggap memiliki keramat atau memiliki berkah, sehingga kita mengetahui di beberapa rumah mereka menempelkan foto-foto ya, foto syekh, foto ulama, foto ya, kalau di kita mungkin wali-wali ya. Dengan keyakinan biar berkah, atau misalnya ditaruh di toko-toko mereka, warung-warung mereka dikasih pajang foto dengan biar laris seperti ini. Ini termasuk kesyirikan. بل يصل يعني الحال بالبعض أنه إذا كانت الصورة موجودة إذا يتكلم بصوت منخفض حتى لا يزعج الشيخ. طب هذه صورة، وقد يكون هذه صاحب الصورة توفي قبل 30 سنة أو 100 سنة، تخفض صوتك حتى لا يسمع حتى لا ينزعج. إيش هذا الكلام؟ Bahkan sebagian manusia mereka sangat berlebihan dalam hal ini. Misalnya kalau ada foto seorang ulama atau syekh yang mereka agung-agungkan, yang mereka kultuskan, mereka tidak mau teriak-teriak di hadapan foto tadi. Ya tidak, mereka kalau ngomong pelan-pelan, khawatir ganggu foto tadi. Ini berlebihan, ya sifat berlebihan yang tidak benar. Ya, padahal syekh tadi sudah meninggal bertahun-tahun ya. Dan ini hanya sekedar foto. Masya Allah, ditakutkan fotonya. والبعض أيضا يعتقد أن صاحب الصورة يعني حاضر وأنه يسمع الذي يحدث ولو كان يبتعد يعني 1000 كيلو متر وزيادة، وهذا كما قلت لكم يعني داخل في تقديس الأشخاص، وهذا كله ليس من الدين وليس من الشرع. Dan bahkan sebagian orang misalnya meyakini bahwasanya ketika ada foto di rumahnya atau di tokonya, mereka meyakini yang meninggal ini ada sekarang. Jadi mereka hadir di foto itu. Mereka itu, dan ini semuanya termasuk termasuk mengkultuskan manusia. Dan ini tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Bahkan memang bukan dari ajaran Islam dan ajaran agama ini. لذلك المسلم الموحد يعبد الملك سبحانه وتعالى الذي بيده كل شيء سبحانه، وهو الذي يتصرف بما شاء عز وجل والجميع محتاجون إليه. Oleh karena itu seorang muslim yang bertauhid, dia hanya beribadah kepada Allah Al-Malik yang menguasai segala sesuatu. Dialah raja alam semesta ini dan dialah yang memiliki pengaturan atas segala alam semesta. Dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Nah. Lanjut apa? Komat. Sudah kajian malam ini. نسأل الله سبحانه وتعالى البركة ونسأله سبحانه العلم النافع والعمل الصالح والقلب الخاشع والدعاء المستجاب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.
Dan saya meminta atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita, ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita doa yang mustajab. Semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya serta yang mengikutinya hingga hari kiamat. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan dulu.